Halo, perkenalkan saya Indora. Gimana kabar baiknya kalian di sana? Semoga baik-baik saja ya. Kalaupun lagi dalam keadaan situasi tidak baik, maka Tuhan tahu kalau kamu itu penyabar dan kuat. Di sini aku akan berbagi kisah pengalaman tentang hidup dan cinta. Selamat datang dan selamat mendengarkan. Hai teman-teman, kali ini aku mau ngomongin tentang sebuah makna pilihan. Nah, sebuah pilihan sangat luas ya teman-teman, tergantung pemahaman dan penilaian kalian sendiri tentunya. Dan ini versi sebuah makna pilihan menurut penilaian aku sendiri. Kita bagi menjadi 3 kategori ya teman-teman. Yang pertama, pilihan itu resiko. Yang kedua, pilihan itu awal dari karir. Ketiga, pilihan itu untuk memastikan. Yang pertama, kita bahas bahwa banyak orang yang bilang pilihan itu resiko. Nah, itu benar banget juga sih teman-teman, karena dari setiap pilihan itu pasti akan selalu ada akhir yang bahagia ataupun berujung tidak baik. Dan mereka yang memilih udah tahu benar bahwa nanti ketika kita memilih, kita tahu bahwa jika kita salah memilih, maka penyesalan itu siap kita tanggung tentunya. Seperti halnya ketika kalian mulai jatuh cinta dan kalian tidak ragu untuk memilihnya. Apakah itu kalian mau jadikan sebagai pasangan hidup untuk ke jenjang pernikahan, atau apakah hanya sebatas penyemangat untuk kalian yang masih dalam proses pacaran, yang masih dalam perjalanan karir di sekolah, perkuliahan, atau di pekerjaan. Dulu pernah sekali aku benar-benar sangat menyia-nyiakan orang yang begitu besar sayang sama aku. Di situ aku merasa bodoh dan menyesal karena aku terlalu agresif menyukai orang yang aku pilih dan tidak menyadari bahwa ada seseorang yang selama ini selalu ada, yang selalu nemenin, selalu ngasih saran dan sebagainya. Kalian tahu apa yang terjadi? Dia pergi teman-teman. Dia pergi, ya. Dia pergi untuk selamanya dan mengikhlaskan aku bersama dengan seseorang yang menurutnya aku sukai. Di situ aku benar-benar sangat menyesal teman-teman. Ternyata selama ini yang ngertiin aku, yang pahamin aku adalah dia. Iya, dia adalah sosok wanita berkerudung yang selalu ngasih waktunya buat aku. Di situ aku menyadari dan aku berusaha untuk memaafkan diriku sendiri. Dan akhirnya dia bahagia, dia pergi, dan dia menikah dengan orang lain. Sedih juga ya kisah gue ini, teman-teman. Yang kedua, pilihan itu awal dari karir. Nah, ini pun sama seperti ketika kita akan memilih sebuah karir yang mana nantinya menentukan arah kita kemana. Apakah mau memilih sesuai dengan hobi kita atau sesuai pilihan yang terpaksa harus masuk karena sudah tidak ada pilihan lagi, yang mana itu bukan pilihan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Ya sudah, karena sudah tidak ada biaya, aku hanya bisa melanjutkan pendidikanku ke tingkat SMA saja dan tidak sanggup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, ketika kita memilih jalan yang terkadang bukan yang kita mau, pikirin pahitnya aja dulu. Bahwa pilihan itu sudah Tuhan atur, sudah Tuhan tentuin juga. Namun Tuhan ingin tahu dulu nih bahwa jika kamu memaksakan dengan apa yang kamu pilih, maka Tuhan akan uji kamu dengan berbagai cobaan. Apakah kamu kuat? Apakah kamu bisa?
Apakah yakin? Apakah kamu benar? Kita nggak bakalan pernah tahu apa rencana Tuhan buat kita. Kita tidak akan tahu jika kita tidak melaluinya atau mengalaminya. Makanya terkadang kita terpaksa memilih kehendak jalan kita sendiri. Aku pun sama kok teman-teman. Aku pun selalu berpikir aku tidak akan menyia-nyiakan atau menunda-nunda waktu lagi. Apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan, apa yang sudah ada di dalam diri kita. Ayo kita melangkah aja dulu. Kan pilihan itu memang di antara berhasil dan gagal. Kan kita semua tahu di balik keberhasilan akan pasti selalu ada hikmahnya. Di balik kegagalan pun pasti akan selalu ada hikmahnya juga. Oke, lanjut yang ketiga, pilihan itu untuk memastikan. Di dalam kehidupan kita pasti selalu dipenasarin dengan pilihan. Iya, benar banget. Hanya ingin mastiin nanti aku bakalan berhasil dan sukses. Jika aku berhasil, maka aku akan bersyukur. Jikapun gagal, aku akan tetap bersyukur juga. Tapi terkadang kita ragu dan takut apakah benar, apakah nanti akan berujung penyesalan, atau bisa jadi menentukan kita bakalan menjadi orang seperti apa. Atau jika bersama dia bagaimana ya nantinya. Aku takut melukainya dan sebagainya. Perasaan seperti kekhawatiran, cemas, pesimis, atau putus asa itu akan pasti selalu muncul teman-teman. Makanya kita selalu mastiin nih dengan pilihan jalan kita sendiri. Sebelumnya kita pastiin dulu nih tujuan kita mau kemana. Kan percuma ketika kita pergi tapi kita tidak mempunyai tujuan. Kita mau kemana? Nah, jika sudah sampai ke tujuan, maka kamu harus tahu, kamu harus melakukan apa dan harus berbuat apa. Oke, kita bicara tentang hal dalam berhubungan di dalam pasangan ya. Atau sebut aja pacaran deh. Ini aku cerita tentang pengalamanku sendiri ya teman-teman di waktu momen pacaran. Aku nggak tahu apakah pilihan aku ini tepat atau tidak jika aku memilikinya. Aku selalu mastiin sebelum aku mencintainya apakah aku pantas untuk dia milikin, dan aku pasti berkaca-kaca dulu. Aku orang terlalu banyak menyembunyiin perasaannya sih teman-teman. Aku tuh nggak bisa ungkapin perasaan aku sendiri. Aku pastiin penampilanku bakalan nyaman gak ya kalau jalan sama dia. Aku pastiin juga mungkin dia bisa jadi penyemangat buatku. Karena sepertinya cocok sama aku. Aku mau dia nyaman kalau di saat bersamaku, tapi kebalikannya justru terkadang aku takut malah jadi beban kalau aku menyatakan perasaanku terhadapnya. Tapi ini kan pilihan, harus aku lakukan dulu. Nah, pastikan orang yang kamu pilih itu nyaman dan upayakan jangan sampai menyesal atau mengecewakannya. Jaga baik-baik dia teman-teman ya, dan tidak ada salahnya untuk memastikan apakah dia cocok dengan kita, apakah tidak. Jangan cepat-cepat menebak kedepannya bakalan bagaimana, karena kita sendiri tidak tahu hari esok tuh bakalan seperti apa. Kita hanya mempersiapkan diri dan bekal dengan apa yang sudah akan kita pilih nantinya. Apa yang terjadi nanti ke depannya, itulah pilihanmu di awal. Aku contohkan, jika kamu dengan sengaja mencampurkan pedas ke makananmu, maka makanan itu bakalan terasa pedas jadinya. Padahal kamu tidak menyukai pedas sama sekali. Nah, seperti itu hubungan juga. Jika kamu nanti sewaktu-waktu kamu dengan sengaja ngasih kekecewaan atau sering ngasih kesalahan di dalam hubunganmu, maka hubunganmu akan retak jadinya. Kan kita tahu kecewa dan sakit hati itu seperti apa, karena kamu sendiri yang menimbulkannya. Makanya jangan main-main dengan perselingkuhan,
pelampiasan, atau hal yang gak enak lainnya deh ya. Kalau misalnya sudah bosan, apa susahnya dibicarakan dan diperbaiki, dan harus bagaimana agar cara kita biar kita tidak mudah cepat bosan. Saling bertanya aja teman-teman sama pasangan kalian sendiri. Aku pun suka begitu kok. Aku sering nanya sama pasanganku seperti ini. Kamu tuh terlalu sibuk hingga sampai jarang kasih kabar sama aku. Beritahu aku jika kabar kamu tuh baik-baik saja. Aku tuh seneng banget kalau mendengar kabar itu dari kamu, bahwa kamu tuh masih bisa menjaga perasaanku dan tidak melakukan hal-hal tidak diinginkan, yang mana dapat merusak hubungan kita nantinya. Kan alasan kamu pilih aku karena kamu suka, sayang, dan peduli sama aku kan? Untuk itu jaga baik-baik aku ya, dan pastikan aku tuh pilihan tepat untuk kamu ke depannya. Walaupun nanti kita tidak tahu hubungan kita ini bakalan bersama terus atau tidak. Walaupun risiko pahitnya harus berakhir, berarti kita tidak berjodoh aja. Oke teman-teman, itulah sebagian kisah storyku malam ini tentang sebuah makna pilihan. Semoga ada pelajaran dan pengalaman buat diri kita masing-masing tentunya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman juga ya. Aku mohon maaf jika suara audioku tidak terlalu bersih ya teman-teman. Ya udah, jaga baik-baik pasanganmu ya. Terus selalu bahagia ya, apapun situasinya, dan sabar. Bye bye semuanya, dah sampai ketemu lagi di cerita storyku berikutnya. Selamat malam.